Welcome to Novel Update. Saat ini, Ivan tiba-tiba mengebrek meja dan berdiri, lalu berteriak dengan marah, "Hari, jangan kira kamu bisa semena-mena di sini hanya karena kamu punya sedikit prestasi. Keluarga Konata nggak bisa kamu tindas sesuka hati. Siapa kamu? Apa hakmu bicara begitu denganku?" tanya Hari sambil melirik Ivan dengan dingin. Dengar baik-baik ya." Ivan membusungkan dadanya dan mengangkat dagu sambil berkata, "Namaku Ivan. Aku adalah perwira tinggi di kavaleri Harimau Macan. Aku sudah bertempur di belasan pertempuran dan menghabisi ratusan orang. Kamu cuma perwira kecil, bahkan seorang jenderal pendamping pun bukan. Berani sekali kamu berteriak di depanku," kata Hari dengan tenang. "Aku memang cuma seorang perwira, tapi jenderalku adalah Dewi Perang Hani. Aku yakin kamu nggak akan berani menantang Dewi Perang Hani," kata Ivan bangga. "Hani," gumam Hari sambil mengangkat alisnya pelan. Akhirnya muncul sedikit gejolak emosi di wajahnya. Sebagai Dewi Perang pertama di negara Drago, Hani tidak hanya memiliki prestasi dan latar belakang yang hebat, tetapi juga telah membuat pencapaian yang luar biasa dalam seni bela diri. Hari memang merasa sedikit inferior pada wanita itu, namun itu hanya berlaku untuk saat ini. Dia yakin bisa menyusul Hani dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ivan berkata dengan ekspresi puas, "Kenapa? Kamu takut? Kakimu pasti lemas waktu mendengar nama Dewi Perang kan? Biar ku beritahu, jangan terlalu angkuh dengan prestasimu sendiri. Kamu harus tahu kalau masih banyak orang yang lebih hebat darimu." Begitu mendengar ucapan Ivan, semua orang keluarga Konata seketika bertepuk tangan dan bersorak, "Ya, Ivan benar. Memangnya kenapa kalau kamu jenderal harimau di hadapan Dewi Perang Hani, bukannya kamu juga harus menundukkan kepala dengan patuh? Siapa suruh kamu berlagak hebat? Sekarang pasti kamu malu kan?" Melihat Hari terdiam, para anggota muda keluarga Konata langsung mencemoohnya dengan antusias. "Itu baru namanya putraku. Cuma dengan beberapa patah kata, dia bisa mengintimidasi Hari," ujar Billy yang duduk di barisan depan dengan bangga. Saat putranya menjadi pusat perhatian, dia pun kebagian manfaatnya. "Ya, kalau Ivan nggak di sini, nggak akan ada yang bisa menghadapi Hari," timpal Juno sambil tersenyum. "Dengan adanya Ivan, keluarga kita pasti akan makin berjaya." Beberapa senior dalam keluarga juga tampak senang. Dalam sekejap, Ivan menjadi pusat perhatian semua orang. Berasa tidak bisa menahan rasa hormat pada pria itu. "Hei, kenapa masih diam saja? Cepat bawa orang-orangmu pergi. Jangan ganggu pesta ulang tahun keluarga Konata," perintah Ivan dengan tampang puas. Jenius generasi ini, Jenderal Harimau, peringkat pertama dari 10 tuan muda terkenal. Sekarang semua titel Hari itu sudah diinjak-injak olehnya. Saat ini Hari tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu kira kamu bisa menakutiku dengan menyebut nama Hani? Apa? Kamu berani meremehkan Dewi Perang?" seru Ivan dengan nada tajam. "Kamu bukan Hani, tapi cuma pesuruhnya. Apa hakmu berlagak hebat di sini?" ejek Hari. "Kamu berani menghinaku," ujar Ivan dengan ekspresi muram. "Memangnya kenapa? Kalau kamu nggak segera pergi, aku akan memenggal kepalamu," balas Hari dengan dingin. "Cari mati," seru Ivan marah. Ivan tiba-tiba maju dan meninju dengan kuat. Dia tahu bahwa Hari sangat kuat, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tinju ini. Dia ingin menyerang terlebih dahulu dan menyingkirkan Hari dengan satu serangan. "Ivan, jangan!" seru Kevin dengan ekspresi ngeri. Dia ingin menghentikan keponakannya, tetapi dia sudah terlambat. "Jangan melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri," ujar Hari dengan ekspresi menghina. Sebagai tanggapan atas serangan ini, Hari hanya menjentikkan jarinya ke dada Ivan. Duk, terdengar suara teredam. Bak baru ditabrak truk, Ivan langsung terpental belasan meter, lalu jatuh dengan keras ke lantai. Sesaat kemudian wajahnya menjadi pucat dan dia pun muntah darah. Semua orang terkejut melihat Ivan yang terluka parah dan terbaring di lantai.
Tidak ada yang menyangka bahwa Hari bisa mengalahkan perwira tinggi kavaleri harimau macan hanya dengan satu jentikan jari. Hari benar-benar kuat. Poin terpentingnya, Ipan ini didukung oleh Dewi Perang Hani. Berhubung Hari melukai Ipan di depan umum, bukankah artinya dia sedang mempermalukan Dewi Perang Hani? Sebenarnya Hari terlalu sombong atau memang tidak takut mati? Nekat sekali kamu, Hari. Berani-beraninya kamu menyakiti orang keluarga Konata. Kamu benar-benar meremehkan kami. Setelah tertegun sejenak, semua orang keluarga Konata langsung mengebrek meja dengan murka. Wajar jika mereka tidak terima saat ditindas seperti ini. Hari, aku ini perwira kavaleri harimau macan. Kalau kamu berani melukaiku, Dewi Perang Hani nggak akan mengampunimu, seru Ipan sambil terhuyung berdiri. Ipan juga sangat marah. Dia diberkahi bakat dan kecerdasan yang baik sejak kecil, sehingga dia berhasil menjadi master tingkat sejati di usia muda. Namun, kekuatan yang dia bangga-banggakan ternyata bukan apa-apa dengan Hari. Hari berkata dengan nada angkuh, "Sepertinya kamu belum sadar dengan posisimu sendiri. Kalau Hani ada di sini, aku tentu bersikap hormat padanya. Tapi kamu bukan siapa-siapa, kamu cuma pecundang yang mengandalkan kekuatan atasnya. Dari mana kamu dapatkan keberanian untuk mengancamku? Selain itu, pasukan kavaleri harimau macan terdiri dari 200.000 orang. Ada ratusan perwira tinggi di dalamnya. Menurutku, Hani mungkin gak tahu siapa kamu. Untuk apa kamu berlagak hebat di sini?" tambah Hari. Mendengar ini, ekspresi Ipan langsung berubah drastis. Tak disangka, Hari bisa menebak kartu trufnya dengan akurat. Ipan memang perwira tinggi kavaleri harimau macan, tetapi dia bahkan tidak berhak untuk bertemu dengan Hani. Namun, sebagai anggota kavaleri harimau macan, Ipan terbiasa menyombongkan reputasi Hani. Dengan begini, dia bisa pamer kekuatan kemanapun dia pergi. Tak disangka, hari ini Ipan akan menghadapi lawan setangguh Hari. Hari tidak bisa dia kalahkan dan juga tidak bisa dia takut-takuti dengan reputasi Hani. Untuk sesaat, Ipan tidak tahu harus berbuat apa. "Kenapa diam? Kata-katamu tepat sasaran ya. Kamu memang pecundang," ejek Hari sambil melenggangkan kepalanya dengan sinis. "Oh, omong kosong. Aku ini pengawal pribadi Dewi Perang Hani." Buat Ipan saat ini, dia hanya bisa terus membual. Hari tersenyum sinis dan berkata, "Pengawal pribadi? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa menelpon Hani, aku akan melepaskan keluarga Konata. Dewi Perang sedang menjaga perbatasan. Mana mungkin dia bisa muncul semudah itu?" seru Ivan. "Gak masalah, telepon saja dia. Kalau teleponnya tersambung, kamu memang kamu menang," ujar Hari mengalah. Ekspresi Ipan membeku. Dengan jabatan sekarang, dia sama sekali tidak bisa berhubungan langsung dengan Hani. Jadi mana mungkin dia memiliki nomor pribadinya. "Ivan, jangan tahan diri lagi. Cepat telepon Dewi Perang sekarang juga. Aku mau lihat apa Hari masih berani berbuat onar," seru Billy marah. "Iya, biarkan dia melihat keagungan Dewi Perang negara Drago." Semua orang keluarga Konata mulai menyuruh Ipan menelpon. Menurut mereka, meminta Dewi Perang Hani untuk langsung maju memang agak sulit. Namun seharusnya menelpon saja bukanlah masalah. Bagaimanapun Ipan adalah seorang perwira tinggi, jadi dia pasti cukup dihormati. "Oke, aku telepon sekarang," ujar Ipan tahu bahwa dirinya tidak bisa mundur. Ipan segera mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelpon Hani. "Jangan bilang kalau Hani sangat sibuk dan gak punya waktu untuk menjawab panggilanmu," kata Hari dingin. Ucapan itu seketika membuat wajah Ipan memarah. Dia memang ingin menggunakan alasan itu tadi. Sekarang alasan yang ingin digunakan juga sudah ditebak Hari. Ipan hanya bisa terpaku di sana. "Kenapa? Belum tersambung?" tanya Hari sedikit tidak sabar. "Dewi Perang Hani punya banyak urusan. Wajar saja kalau dia nggak punya waktu untuk menjawab telepon. Aku akan menelponnya lagi nanti," kata Ivan. "Masih mau pura-pura? Pergi sana," hardik Hari. Hari mengertakkan kakinya dengan kuat. Ledakan energi sejati yang dahsyat langsung menghantam tubuh Ivan.
Ivan terdengar mundur dan memuntahkan seteguk darah lagi. "Kamu," ujar Ivan sambil mengertakkan gigi dengan sangat marah. Tetapi dia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Ivan tahu kalau dirinya benar-benar dalam masalah sekarang. "Hari, kamu sudah kelewatan," seru Billy dengan marah saat melihat putranya dilukai lagi. "Sudah cukup omong kosongnya. Sekarang kalian harus buat pilihan. Kalian ingin menyuruh Bianca naik ke pelangkin atau kalian masuk ke peti mati?" balas Hari. Dia masih berdiri angkuh dengan kedua tangan di balik punggung. "Hari, kamu kira kamu bisa mengalahkan seluruh keluarga Konata sendirian? Kamu terlalu sombong," kata Billy dengan marah. "Siapa bilang aku sendirian?" Hari menyintikkan jarinya dan berkata, "Masuk." Tap, tap, tap. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki teratur dari luar pintu. Suara langkah kaki itu makin dekat dan berdengar keras. Suaranya begitu keras hingga anggur di atas meja mulai sedikit berteriak. Setelah itu semua orang seketika tercengang. Sekelompok pengawal bertopeng, berpakaian hitam, dan bersenjata lengkap menyerbu masuk dengan angkuh. Para pengawal ini bertubuh tinggi, bermata tajam, dan penuh aura membunuh. Mereka jelas merupakan para elit yang telah lama di medan perang. Kemunculan orang-orang ini mengejutkan semua orang, terutama karena melihat pistol hitam yang mereka bawa. Melihat sekelompok pengawal berpakaian hitam dan bersenjata ini, ekspresi semua orang keluarga Konata langsung berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Hari akan mengarahkan pasukannya untuk membantunya mengintimidasi keluarga Konata. Ini benar-benar mengerikan. "Siapapun yang nggak terima bisa maju," ujar Hari sambil melihat ke sekeliling dengan pandangan menghina. Setiap orang yang menerima tatapannya tanpa sadar menundukkan kepala. "Sialan, pengawal bahkan sudah diarahkan. Siapa yang masih berani melawan, cari mati itu namanya." Kevin mengerenyit pelan dengan ekspresi masam. Hal yang paling dikhawatirkan akhirnya terjadi. Hari benar-benar gila. Billy yang lainnya mengertakkan gigi. Tetapi mereka juga tidak berdaya. Mungkinkah keluarga Konata benar-benar akan dihancurkan hari ini? Astaga, inikah Jenderal Harimau? Dia langsung mengarahkan pengawal karena enggak mendapatkan keinginannya. Sombong sekali. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Konata mungkin akan tertiban bencana, menyerah atau dihancurkan. Kira-kira apa yang akan dipilih keluarga Konata? Para tamu berbisik-bisik dan sibuk berkomentar. Mereka tidak menyangka bahwa pesta ulang tahun ini akan berubah menjadi acara kawin paksa. "Bianca, nggak ada yang bisa membantumu sekarang. Kamu ditakdirkan menjadi wanitaku. Ayo ikut aku," ujar Hari sambil menghampiri Bianca dengan sorot mata mengintimidasi. Saat Hari melangkah, para pengawal bersenjata di belakangnya juga ikut bergerak. Situasi ini membuat semua orang keluarga Konata pucat ketakutan. Saat semua tamu mengira Bianca akan dibawa pergi secara paksa, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba menghadang Hari dan membalas tatapan matanya yang setajam pisau. "Apa kamu sudah meminta izinku untuk membawa Bianca pergi?" ujar orang itu. "Apa kamu sudah meminta izinku untuk membawa Bianca pergi?" ujar Luther dengan raut dingin. Semua tamu langsung terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang berani menantang Hari. Orang ini terlalu berani. "Ngapain Luther di sana? Apa dia sudah bosan hidup?" kata Queen dengan mata terbelalak kaget. Jangankan identitas Hari, tim di belakangnya saja sudah cukup membuat orang gentar. Berani sekali dia memprovokasi Jenderal Harimau. Cari mati, ejek Joel. Hari sangat kejam dan membawahi pasukan dalam jumlah besar. Hanya dengan satu perintahnya, dia bisa menghabisi Luther dengan mudah. Tolol, dia kira dia bisa menghadapi Hari cuma karena dia mengenal Joshua. Menggelikan, ujar Tyson sambil menatap Luther dengan ekspresi meremehkan. Meski status Joshua cukup tinggi, dia tidak memiliki jabatan resmi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Hari. Gawat, gumam Aquaria sambil mengerenyitkan pelan. Dia mengagumi keberanian Luther, tetapi situasi saat ini terlalu berbahaya. "Kamu berani menghentikanku," ujar Hari.
Kedua tangannya masih terlipat di balik punggung. Matanya mengamati Luther dari atas ke bawah dengan sorot tajam, bak seekor harimau yang menatap mangsanya. Luther berkata dengan datar, "Kenapa nggak berani? Bianca nggak mau menikah denganmu, dan itu kebebasannya dalam memilih. Aku nggak terima kamu memaksanya menikah di depan umum begini." Harry mengangkat alisnya dan berkata, "Nggak terima? Terus kenapa? Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kamu boleh coba, tapi aku serahkan kamu nggak macam-macam. Kalau enggak, aku akan menghajarmu," kata Luther dengan tegas. "Apa?" Begitu mendengar ucapan Luther, semua orang langsung gempar. "Sialan, apa bocah ini gila? Berani sekali dia berkata seangkuh itu. Dia pasti belum tahu kehebatan Harry. Berani memprovokasi jenderal harimau di depan umum. Apa dia sudah bosan hidup?" Para tamu sibuk berkomentar, masing-masing merasa Luther sudah gila. Di depan Harry, keluarga Konata bahkan tertekan dan tidak berani banyak bicara. Dari mana pria tidak terkenal ini mendapatkan keberanian untuk menantang Harry? Tolol betul, ejek Ivan. Jika dia saja bukan tandingan Harry, apalagi Luther yang seorang pecundang. Keberaniannya cukup mengagumkan. Sayangnya dia akan segera mati, ujar Zona, sedikit senang dengan kemalangan yang tidak menimpa Luther. Dia memang tidak menyukai Luther, ditambah lagi kematian kakaknya berkaitan dengan pria itu. Jadi dia pun berhadapan Luther celaka. "Kevin, jangan-jangan ini rencanamu?" "Ya, apa gunanya bocah ingusan ini?" ujar Juno dengan ekspresi masam. "Memprovokasi Harry seperti ini hanya akan membuat masalah membesar." Kevin mengernyit dalam-dalam dan diam saja. Waktunya belum tiba, dia masih harus menunggu. Sementara itu, Bianca yang duduk di sebelahnya terlihat sangat khawatir dan ragu-ragu. Mendengar kata-kata arogan Luther, Harry tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa kamu sadar apa yang kamu bicarakan?" Dengan ekspresi yang tidak berubah, Luther berkata, "Aku akan memberimu nasihat. Sebaiknya kamu jangan keterlaluan. Jangan paksa aku untuk menghajarmu." Harry mengangguk dan berkata, "Nyalimu cukup besar. Aku mengagumi keberanianmu. Sayangnya kamu gak memenuhi syarat untuk berlagak heroik di depanku. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kamu gak segera keluar dari sini, kamu akan mati." Begitu kata-kata itu terlontar, para pengawal Harry segera mengangkat senjata mereka. Sederet moncong pistol hitam diarahkan ke berbagai bagian tubuh Luther. Begitu sang jenderal memberi perintah, Luther akan segera mati tertembak. "Tunggu, berhenti." Melihat Harry hendak menembak Luther, Bianca dan Joshua langsung berdiri pada saat yang sama dan menghentikannya. "Harry, kita bisa bicarakan baik-baik. Luther ini temanku. Sebaiknya kamu gak gegabah," ujar Joshua sambil melangkah cepat. Dia berdiri berdampingan dengan Luther untuk menunjukkan dukungannya pada pria itu. Tindakan Joshua membuat banyak orang terkejut. Pantas saja Luther berani bersikap seangkuh ini. Ternyata ada yang mendukungnya. "Joshua, nggak ada yang bisa melindungi orang yang ingin kubunuh, termasuk kamu," kata Harry dengan dingin. Joshua hanya putra dari keluarga berada. Harry sama sekali tidak perlu menganggap serius dirinya. "Harry, kenapa kamu harus bertindak begitu kejam?" ujar Joshua sambil mengernyit. "Minggir, peluruku nggak akan peduli dengan statusmu," balas Harry dengan dingin. "Kamu," kata Joshua dengan raut muram. Meskipun Joshua dan Harry sama-sama tuan muda dari keluarga berada, status dan kekuasaan Joshua jauh lebih rendah dari Harry. Jika Harry benar-benar ingin menggunakan kekerasan, Joshua benar-benar tidak berdaya. "Tuan Harry, kenapa kamu harus marah-marah begini? Apa ada masalah yang gak bisa dibicarakan baik-baik?" Saat ini seorang pria paruh baya berpakaian mewah melangkah masuk dengan kepala terangkat tinggi. Bukannya dia ini Fernando, si dewa kekayaan. Gak kusangka dia juga datang."
Semua orang diam-diam terkejut melihat kedatangan Fernando. Sebagai tokoh besar yang mengendalikan ekonomi ibu kota provinsi, Fernando adalah orang yang sangat kaya. Dalam dunia bisnis, dia adalah sosok yang sangat berkuasa. Siapapun juga sangat menghormatinya. Fernando masuk dan segera berdiri di samping Luther, menunjukkan sikapnya dengan jelas. "Kamu ingin melawanku juga," ujar Harry sambil melirik Fernando. "Aku nggak berani. Aku cuma berharap Tuan Harry bersedia membicarakan masalah ini baik-baik," jawab Fernando. "Gimana kalau aku nggak mau?" tanya Harry. "Kalau begitu aku harus mempertimbangkan kembali 2 triliun yang kusumbangkan ke Departemen Militer setiap tahun," kata Fernando sambil tersenyum. Berani sekali kamu pengusaha rendahan sepertimu mengancamku. Pergi sana atau kamu juga akan celaka," ancam Harry dengan dingin. Dia sudah tidak bisa bersabar lagi. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa orang-orang rendah ini berani menantangnya? Seperti yang diharapkan dari Jenderal Harimau, wibawamu benar-benar mengesankan. Tiba-tiba terdengar suara seorang di depan pintu. Semua orang melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang pria parubaya berbaju seragam dengan bintang di bahunya. Pria itu berjalan masuk dengan percaya diri. Di belakangnya ada sekelompok prajurit bersenjata. "Wah, itu Pak Derek kan? Kenapa orang penting itu ada di sini?" Melihat orang yang baru datang itu, suasana tiba-tiba ricuh. Semua orang tampak terkejut dan penasaran. Derek adalah pejabat tingkat kedua bawah di seluruh provinsi selatan. Hampir separuh kekuasaan militer berada di bawah kendalinya. Dari segi jabatan resmi, pangkatnya bahkan sedikit lebih tinggi dari Harry, yang merupakan jenderal tingkat ketiga. Derek adalah sosok dengan pengaruh besar di provinsi selatan. Hanya saja, dia sangat jarang muncul di tengah masyarakat. "Mengapa dia ada di sini hari ini?" "Derek," ujar Harry sambil mengangkat alisnya, terlihat cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Konate bisa meminta bantuan dari wakil panglima provinsi selatan. "Akhirnya dia sampai juga," kata Kevin dengan raut gembira. Kerutan di keningnya perlahan mengendur. Dari tadi, dia terus diam karena menunggu kesempatan. Dia telah menghubungi Derek beberapa hari yang lalu. Hanya saja dia tidak yakin apakah Derek akan membela keluarga Konata. Untungnya Kevin tidak menyerah. Dengan adanya Derek di sini, Harry pun tidak bisa dibuat banyak. Ini adalah senjata pembungkas Kevin. Hahaha, Pak Derek sudah datang. Keluarga Konata akhirnya bisa diselamatkan. Dengan adanya Pak Derek, Harry pasti nggak akan berani bertindak semena-mena lagi. Kehadiran Derek Wijaya membuat semangat keluarga Konata melambung tinggi. Mereka sontak bergembira barusan. Mereka masih ditindas oleh Harry hingga tak berkutik. Namun kini mereka akhirnya bisa membalikkan keadaan. Memangnya kenapa kalau Harry bergelar Jenderal Harimau? Dia hanyalah seorang pejabat tingkat ketiga. Sementara itu Derek berada di tingkat kedua dan bahkan memiliki kekuasaan militer. Layaknya pepatah bahwa atasan mampu menekan bawahan. Di hadapan Derek, bahkan Harry yang dijuluki sebagai sosok terhebat pun harus tunduk. "Kevin, nggak disangka kamu benar-benar bisa mengundang Pak Derek. Kamu memang luar biasa," puji Juno yang gembira. "Kak Juno, kata-katamu ini kurang tepat. Mungkin Pak Derek datang karena status anakku," bentah Billy dengan bangga. Mendengar hal ini, Zona langsung menimpali. Itu benar. Sebagai anggota Kavaleria Harimau Macan, serta didukung oleh dewa perang wanita di belakangnya, Ivan memiliki masa depan yang cerah. Pak Derek pasti datang karena tertarik dengan bakatnya. Oh iya, benar juga. Ivan adalah jenius paling berbakat di keluarga Konata, ucap Juno sembari tertawa terbahak-bahak. Berdasarkan status keluarga Konata, mengundang Derek untuk menekan Harry memang tidak mudah untuk dilakukan. Namun jika mempertimbangkan aspek Dewi Perang Hani, itu akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Kita lihat saja bagaimana Harry akan terus berlagak hari ini, ucap Billy saat mendengar pujian orang lain. Dia merasa sangat bangga. Billy menerima pujian tersebut, seolah-olah memang berhak mendapatkannya. Kevin tidak membantah hal ini.
Selama itu bisa mengatasi masalah, siapa yang berhasil mengundang Derek sama sekali tidak penting. Hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun, kenapa Jenderal Harimau malah membawa begitu banyak pengawal? Tanya Derek dengan nada dingin. Kini pengawal dari kedua belah pihak telah saling berhadapan dan menciptakan suasana yang tegang. Pak Derek, ini nggak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Tegas Hari yang berekspresi dingin. Meskipun jabatan Derek sangat tinggi di atasnya, dia tetap tak gentar. Ibu kota provinsi adalah wilayah kekuasaanku. Jadi masalah keamanan di sini adalah tanggung jawabku. Karena kamu berani menciptakan masalah di sini, aku tentu harus mengambil tindakan, jelas Derek. Namun Hari malah berbicara dengan nada dingin. Kamu hanyalah seorang pejabat daerah, sedangkan aku diberi gelar oleh pemerintah. Jadi apakah kamu bisa melakukan sesuatu terhadapku? Siapapun yang melanggar hukum tetap akan dijatuhi hukuman. Nggak peduli jabatan dan gelar apa yang dimilikinya. Kalau seseorang berani melakukan pelanggaran, aku nggak akan berpangku tangan, tegas Derek. Hari yang tetap bersikeras pun berkata, hanya dengan sedikit orang yang kamu bawa, apa kamu pikir itu bisa menghentikan pasukanku? Kalau pasukan Pak Derek nggak cukup, bagaimana kalau ditambah denganku? Pada saat ini suatu sosok yang tua dan mulia tiba-tiba terdengar. Suara itu tidak keras, tetapi bergema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, seorang pria tua beruban dan berjenggot putih tampak berjalan masuk dengan santai. Sorot matanya bak kilat dan tidak memiliki aura yang kuat. Setiap gerakan dan langkahnya membuat tekanan yang mengerikan. Meskipun pria tua itu tidak melepaskan auranya secara sengaja, dia masih terkesan menakutkan. Bahkan ketika pria tua itu masuk, semua orang merasa berat di seluruh tubuh mereka. Seolah-olah ada batu yang menekan. Bukan hanya itu, mereka bahkan kesulitan untuk bernapas. Ini bukannya ini Tuan Lari. Astaga, itu benar-benar Tuan Lari. Kenapa dia bisa datang? Ketika pria tua beruban itu muncul, seluruh ruangan menjadi gempar. Sebagai kepala keluarga Hutomo, mantan pemimpin dunia persilatan dan seorang ahli bela diri tingkat master, Lari memiliki posisi yang sangat tinggi di dunia persilatan. Lari adalah pemimpin sejati yang memimpin 100.000 pesilat di seluruh Jiman. Semua orang harus tunduk di bawah komandonya. Kali ini sosok yang hebat telah benar-benar didatangkan. Apa yang terjadi? Bahkan Lari pun datang. Anggota keluarga Konata tampak saling memandang dalam kebingungan. Lari adalah sosok yang angkuh dan cenderung menutup diri. Dia tidak pernah menghargai siapapun, apalagi keluarga-keluarga juga tidak memiliki hubungan yang mendalam. Lantas bagaimana mungkin tokoh besar dunia persilatan ini akan membela keluarga Konata? Kevin, apakah kamu yang mengundang Lari? Tanya Juno yang terkejut. Akan tetapi Kevin malah menjawab dengan tegas, bukan aku. Juno yang makin terkejut pun berkata, kalau bukan kamu lalu siapa? Siapa yang memiliki kemampuan hebat sampai-sampai bisa mengundang Tuan Lari? Kevin lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Kehadiran Lari benar-benar di luar dugaan. Dia berdiri dengan penuh percaya diri dan memancarkan aura menakutkan. Lalu bertanya, Hari, menurutmu apakah aku bisa menghentikan pasukanmu? Lari berdiri di sana bak gunung besar yang membuat semua orang merasa sesak napas. Terutama para pengawal di belakang Hari. Kini tangan mereka yang memegang senjata telah gemetar tak terkendali. Tekanan dari seorang pesilat tingkat master sungguh luar biasa. Pada saat ini Hari yang biasanya tak berekspresi akhirnya mengernyit. Bisakah Lari menghentikan Hari? Tentu saja bisa. Seorang pesilat tingkat master memiliki kemampuan melampaui manusia biasa. Lari mampu mengalahkan semua orang sepenuhnya. Pasukan yang dibawa oleh Lari sama sekali tidak cukup. Terlebih Lari bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki posisi tinggi dalam dunia persilatan. Dengan satu perintah saja, 100.000 pesilat di seluruh Jiman akan patuh.
Namun Hari masih berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Lari, ini adalah urusan pribadiku. Jangan keluarga Konata. Aku harap kamu jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur ketika menemui ketidakadilan. Karena hari ini sudah menemui situasi ini. Aku tentu nggak boleh hanya berdiam diri." Jelas Lari dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu benar-benar berniat untuk melawan keluarga Sunario demi keluarga Konata?" tanya Hari sembari memicingkan matanya. Sebagai salah satu dari 3 keluarga puncak, kedua keluarga ini memiliki keunggulan mereka sendiri dan tak takut satu sama lain. Hanya saja Hari tidak ingin merusak hubungan dengan keluarga Hutomo. Usai mendengar hal itu, Lari hanya memperingatkan, "Aku berutang budi kepada seseorang dan harus membayar utang tersebut hari ini. Aku nggak peduli dengan masalah yang ada di antara keluarga kalian. Yang pasti, kamu nggak boleh membuat keributan di sini." Hari berbalik bertanya, "Tuan Lari, bagaimana kalau aku nggak ingin mundur hari ini?" Hari telah melontarkan kata-kata dengan tegas. Jika dia pergi begitu saja, itu malah akan menjadi penghinaan untuk dirinya sendiri. "Kalau kamu nggak ingin mundur, itu tergantung dari apakah pasukanmu sanggup menghadapi atau enggak," jawab Lari dengan tegas. Usai mengatakan itu, dia sontak mengatakan kakinya dengan ganas. Seiring terdengarnya suara keras, tanah di bawahnya langsung meledak dan membentak lubang yang dalam. Seluruh ruang pesta diguncang oleh gempa. Pada saat yang sama, gelombang tekanan yang sangat kuat bergerak menuju pasukan pengawal Hari layaknya tsunami. Bang, bang, bang. Para pengawal berbaju hitam itu sontak mundur terhuyung satu persatu. Wajah mereka seketika memucat dan keringat dingin tampak mengucur. Mereka bahkan kesulitan untuk memegang senjata. Semua orang tercengang melihat adegan ini. Apakah ini kekuatan seorang pesilat tingkat master? Hanya dengan satu entakan kaki, Lari hampir menghancurkan pasukan berjumlah ratusan orang. Ini benar-benar mengerikan. Hari tak kuasa mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Lari akan benar-benar berani bertindak. Pria tua itu sudah kehilangan akal. Apakah dia sungguh tidak takut bahwa keluarga Sunario dan keluarga Hutomo akan memulai perang? Hahaha, Tuan Lari memang luar biasa. Kamu memang pantas menjadi tokoh besar dalam dunia persilatan. Dengan adanya dukungan Pak Derek dan Tuan Lari, Hari pasti nggak akan berani menyerang kita lagi. Setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya mereka berdua yang mampu menekan Hari. Satu entakan kaki Lari telah meningkatkan kepercayaan diri keluarga Konata. Hari memang memiliki gelar jenderal harimau dan dijuluki sebagai sosok terhebat di generasinya. Namun bukannya dia tetap nggak bisa mengalahkan keluarga Konata. Thanks for watching.